Selamat siang Bapak, Ibu, dan peserta kolokium semuanya. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Siang hari ini saya diberikan mandat oleh Pak Anton untuk menjadi moderator di kolokium yang pertama di tahun 2021 dengan narasumber teman-teman dari Observatorium Bosca. Pada siang hari ini, saya bertindak sebagai moderator, ingin menyampaikan terlebih dahulu kepada Bapak Ibu peserta kolokium semua. Bagi yang ingin bertanya, silahkan menggunakan fitur chat. Apabila tidak memungkinkan, boleh antri di sana untuk kemudian nanti disampaikan secara lisan. Kolokium hari ini, kita kedatangan secara virtual, telah hadir rekan-rekan dari Observatorium Bosca. Selamat siang, Bu Nana, sebagai Kepala Observatorium Bosca. Selamat siang, Pak Irfan. Selamat siang, Pak Denny, Pak Agus, PJ, dan Pak Yusuf, serta Pak Anton. Mudah-mudahan semua sehat. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan kolokium dengan judul Program Penelitian Observatorium Bosca 2021 dan Undangan Partisipasi. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bu Nana selaku Kepala Observatorium Bosca untuk mengatur flow dari kolokium ini dengan rekan-rekan. Silakan Bu Nana. Baik, terima kasih banyak Pak Fargiza, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian, teman-teman. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada Observatorium Bosca kolokium pertama tahun 2021 ini. Saya pikir mengapa kami memilih untuk agak buru-buru menyampaikan presentasi ini, karena kami ingin memanfaatkan waktu untuk dapat mengundang partisipasi dari teman-teman dosen, alumni maupun para mahasiswa untuk ikut dalam program penelitian di Observatorium Bosca tahun ini. Nah, kita sebetulnya dibanjiri oleh data dari mana-mana. Nah, dengan gemuruh big data dan kenyamanan bekerja di balik laptop dengan segala macam software yang tersedia, kadang kita tidak ingat bahwa di belakang itu semua ada nitty-gritty, ada banyak sekali kesibukan yang dilaksanakan di tempat pengamatan, di tempat bekerja. Apakah itu di observatorium, apakah itu di ruang kerja yang menggunakan komputasi dan instrumen. Nah, harapannya dengan memperkenalkan berbagai program penelitian untuk tahun ini, teman-teman menjadi punya pengalaman yang hands-on untuk ikut paling tidak dalam beberapa bulan yang mana akan menjadi waktu kegiatan penelitian tersebut, bisa lihat dan ikut langsung dan di sana sini bahkan berkontribusi. Saya akan memperkenalkan dalam sekitar 50 menit ke depan, teman-teman akan mendengarkan presentasi dari teman-teman yang akan mengkoordinir masing-masing topik penelitian. Nanti akan ada Pak Denny yang akan cerita tentang gugus bintang menggunakan teleskop Stevia. Akan ada Pak Agus Triyono yang dikenal dengan Agus PJ akan cerita tentang pengamatan okultasi, dan juga ada Pak Yusuf yang akan cerita beberapa topik dari bulan baru, kemudian juga eksoplanet, dan sekaligus juga memperkenalkan pekerjaan yang sifatnya kelengkapan infrastruktur, apakah itu upaya robotik untuk beberapa fasilitas dan juga urusan pipeline data. Nah, akan ada juga Pak Anton yang akan bercerita tentang bagaimana kita bisa memanfaatkan lensa gravitasi untuk pekerjaan kosmologi, ya memang tidak menggunakan fasilitas pengamatan di Bosca, tetapi menggunakan fasilitas komputasi. Dan terakhir kita akan dengar dari Pak Irfan yang akan membawa kita ke kubah teropong Chais untuk memperkenalkan bagaimana memanfaatkan, mengoperasikan teleskop
kebanggaan kita ini utamanya untuk riset klasik, yaitu bintang ganda. Nah, terima kasih banyak untuk kesempatan. Sekali lagi, pertanyaan kita kumpulkan di akhir kalau boleh. Kita juga siapkan di website Observatorium Bosca resume dari presentasi ini. Pertama saya akan persilahkan Pak Denny. Silakan Pak Denny. Baik, Bapak, Ibu, dan para mahasiswa, selamat siang. Saya ingin memperkenalkan salah satu pekerjaan pengamatan di Observatorium Bosca yang saya tangani dari beberapa tahun sebelumnya. Pekerjaan ini yaitu pengamatan survei pada gugus bintang terbuka. Nah, pengamatan ini akan menggunakan teleskop, salah satu teleskop yang ada di Observatorium Bosca, yaitu teleskop Stevia. Ini adalah teleskop berdiameter 28 cm dengan panjang fokus sekitar 1700 mm. Jadi focal rasionya itu 6,3. Tahun ini, teleskop ini direncanakan akan menangani dua pengamatan, yaitu program pengamatan survei variabilitas, di mana untuk pengamatan ini bertujuan mencari bintang variabel baru dan juga bintang kandidat dari eksoplanet yang berada pada arah medan gugus terbuka. Jadi tidak terpusat hanya di gugusnya saja, jadi bintang-bintang yang berada di sekitar latar belakang atau latar depan gugus terbuka akan juga diamati. Dalam pengamatan ini dipilih gugus yang besar, diameternya kurang dari 30 menit busur. Dan diharapkan dalam pengamatan ini bisa mendeteksi perubahan cahaya bintang maksimum 10 milimagnitudo. Nilai ini diperoleh dari uji coba ketika teleskop Stevia digunakan untuk mengamati eksoplanet yang sudah terkonfirmasi, dan diperoleh teleskop ini bisa mengamati perubahan kecerlangan sampai 10 milimagnitudo. Dalam pengamatannya, gugus terbuka akan diamati satu gugus per malam. Jadi satu gugus akan diamati secara terus-menerus, pengamatan time series kurang lebih selama 6 jam. Dan pengamatan ini tanpa menggunakan filter. Dan untuk pengukurannya akan digunakan fotometri diferensial. Nah, ini adalah contoh gugus M23 yang sudah diamati setahun 2 tahun sebelumnya. Dan di sini diketahui ada beberapa bintang yang menunjukkan adanya perubahan cahaya yang tampaknya cukup teratur. Dan ini menjadi pertanyaan, apakah ini adalah sebuah bintang variabel? Karena dari hasil pencarian selama ini diketahui tampaknya belum ada bintang variabel yang sudah terdeteksi di gugus M23 ini. Jadi ada potensi ini adalah bintang variabel baru. Ini diketahui bahwa perubahan kecerlangannya kira-kira 10-100 milimagnitudo. Nah, untuk gugus yang sama juga diperoleh adanya kurva cahaya yang tampak seperti ini, adanya penurunan penurunan kecerlangan dalam waktu yang relatif pendek, dan ini masih dalam istilahnya penyelidikan. Apakah ini disebabkan mungkin ada pengamatan yang kurang pas atau proses reduksi datanya kurang tepat? Tapi ada juga potensi bahwa perubahan cahaya yang singkat ini memang terjadi di bintangnya. Jadi ini masih belum diidentifikasi ini apa. Nah, pengamatan lainnya yang akan dilakukan pada tahun ini yaitu program pengamatan untuk studi keanggotaan gugus terbuka. Jadi tujuannya adalah mengidentifikasi bintang-bintang yang menjadi anggota gugus terbuka tersebut. Dan output dari pengamatan studi keanggotaan ini nanti juga bisa digunakan pada program studi variabilitas. Jadi untuk mengidentifikasi kalau seandainya ada bintang variabel baru, apakah bintang itu bagian dari gugus atau mungkin bintang latar. Jadi ada dua pekerjaan yang akan dilakukan pada tahun 2021 ini di teleskop Stevia. Nah, untuk jadwal aktivitas selama tahun ini, bulan Maret nanti akan ada instalasi peralatan atau komponen baru di teleskop Stevia. Sedangkan program pengamatan sendiri baru dimulai juga pada bulan Maret, di mana pada bulan tersebut akan uji coba peralatannya terlebih dahulu, dan juga ada pelatihan operasional teleskop bila nanti ada mungkin Bapak Ibu dan para mahasiswa yang mau ikut serta dalam pengamatan, jadi perlu ada pelatihan teleskopnya dulu. Sedangkan pengambilan data pengamatannya sendiri dilakukan pada bulan April sampai Oktober. Untuk proses reduksi data dan analisis awal
itu bisa dilakukan mungkin sejak bulan Mei atau bahkan bisa lebih awal sejak data pertama diperoleh. Dan rencananya proses reduksi dan analisis data awal ini akan dilakukan secara otomatis menggunakan pipeline fotometri yang sudah dikembangkan oleh Pak Yusuf. Tapi terbuka juga kalau seandainya Bapak Ibu punya metode yang lain yang bisa digunakan untuk proses reduksi dan analisis awal. Untuk partisipasi, saya mengundang pada 2 kegiatan, yaitu partisipasi dalam pengamatan. Di sini bisa ikut dalam program survei, jadi sebuah pekerjaan tim bersama saya, atau juga melakukan pengamatan follow up, yaitu untuk mengamati bintang-bintang yang sudah dicurigai menunjukkan adanya variabilitas dari data tahun sebelumnya. Jadi bisa menggunakan teleskopnya lain, mungkin kalau ada teleskopnya tersedia. Jadi ini pekerjaannya bisa mandiri untuk yang follow up. Lalu pekerjaan lainnya adalah analisis data. Ini diperlukan bantuan untuk Bapak Ibu, mungkin teman-teman, untuk membantu dalam terutama untuk analisis data studi keanggotaan pada gugus bintang terbuka. Nah, untuk mengikuti kegiatan ini, saya memberikan sebuah syarat untuk bisa berpartisipasi, walaupun sebenarnya syaratnya tidak mutlak ya. Syarat pertama, saya berharap mahasiswa kalau akan ikut kegiatan ini, setidaknya sudah lulus mata kuliah LAPAS, baik LAPAS 1 atau LAPAS 2, dengan harapan sudah memiliki dasar tentang teleskop. Sudah memiliki pengetahuan tata cara pengamatan, terutama pengamatan fotometri, dan juga olah data awal. Syarat lainnya ini cukup penting, perlu diperhatikan adalah saya berharap yang akan mengikuti pengamatan jadwal kuliahnya tidak padat. Karena jangan sampai pengamatan ini sampai mengganggu kegiatan perkuliahan yang sedang berlangsung. Dan yang paling penting adalah saya berharap adanya komitmen untuk mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Saya cukup sampai di sini. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih banyak Pak Denny. Mudah-mudahan banyak yang tertarik. Berikutnya saya undang Pak Agus PJ untuk bercerita tentang program pengamatan okultasi. Silakan Pak Agus. Selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan salah satu pekerjaan di Observatorium Bosca, yaitu pengamatan okultasi, begitu ya. Nah, pada kesempatan ini pula saya ingin mengajak Bapak Ibu dan teman-teman untuk bergabung dan berkontribusi bersama. Dalam hal apa? Ada 3 hal yang bisa kita kerjakan, yaitu pertama, mengerjakan sistem pengamatannya, kemudian ada program pengamatannya itu sendiri, dan tentu saja terakhir adalah reduksi dan analisis data. Pertama, sistem pengamatan. Jadi di sini kita bisa membuat atau men-setup satu set instrumen khusus untuk okultasi, dan instrumen itu tidak terlalu demanding ya. Jadi intinya kita bisa mendapatkan data dengan hanya instrumen yang cukup modest, cukup sederhana. Jadi bisa dilihat seperti pada gambar, ada teleskop berukuran kecil, kurang lebih 10 cm. Kemudian ada sebuah mounting yang berpenjejak otomatis, dan kita bisa set dengan sangat akurat dengan polar alignment seperti itu. Dan menariknya adalah diameter teleskop di sini hanyalah merupakan fungsi dari signal to noise ratio dan magnitudo limit yang ingin kita capai, begitu. Kemudian yang paling penting dari pekerjaan setup sistem pengamatan ini adalah memastikan bahwa timing dan time stamping dari data kita cukup akurat, begitu. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa melakukannya dengan misalnya menggunakan detektor yang memiliki GPS. Nah, kita sudah memiliki itu di Observatorium Bosca. Atau dengan cara lain, misalnya kita bisa mengembangkan sebuah sistem retrieval dari sebuah GPS terpisah, kemudian kita bisa stem langsung ke video data kita, gitu. Atau cara yang lebih murah dan mudah, gitu ya, bisa melakukan kalibrasi atau kalibrasi waktu pengamatan kita dengan menggunakan NTP. Kita bisa mendapatkan akurasi berkisar antara 12 sampai 15 milisecond ketika sistem kita konfigurasikan dengan cukup tepat, begitu. Nah, kemudian terkait dengan detektornya, semakin maraknya penggunaan CMOS, maka kita bisa memanfaatkan detektor CMOS itu untuk pekerjaan kita.
karena semakin lama kualitasnya semakin baik dan detektor CMOS bisa mengambil data dengan frame rate yang cukup cepat gitu ya. Tentu saja ada satu hal yang perlu kita karakterisasi, yaitu masalah acquisition delay. Jadi seperti yang terlihat pada ilustrasi ya, jadi bisa kita lihat di sini bahwa pengambilan data itu dipengaruhi oleh banyak hal. Jadi ada delay mungkin di sistem kameranya, kemudian di sistem operasi komputer yang kita gunakan, dan juga di software akuisisi yang kita gunakan. Jadi itu yang harus kita karakterisasi. Baik, terkait program pengamatan, jadi kami di Observatorium Bosca akan melakukan pengamatan rutin, sudah tersedia list objeknya. Tujuannya apa? Tujuannya ada pertama untuk exercise, bagaimana mendapatkan data yang baik, kemudian mengumpulkan database data yang baik, begitu ya. Tentu saja memiliki beberapa tujuan. Pertama adalah mendeteksi binaritas atau multiplicity dari sebuah sistem. Jadi apabila ada sebuah objek, kita bisa cek apakah sistem itu biner atau multiple, begitu ya. Baik itu deteksi yang baru maupun konfirmasi yang sudah ada gitu. Kemudian kita juga bisa mendapatkan profil ataupun objek yang beredar di sekitar asteroid. Misalnya yang paling notable seperti yang terlihat di sini adalah ditemukannya ring dari Chariklo. Dan bisa dilihat di sini ketika orang mengamati Chariklo, dia mengamati dari berbagai tempat begitu ya, dan dari pengamatan itu bisa didapatkan profil cincinnya. Dan di bagian bawah bisa kita lihat ini adalah hasil yang diperoleh di Observatorium Bosca dengan menggunakan teleskop Goto begitu ya. Nah, di sini kita bisa mendapatkan proyeksi separasi dari sistem ini adalah sekitar 9,5 miliarc second. Oke. Nah, ini adalah beberapa hasil yang didapatkan tahun lalu. Ada objek yang tunggal seperti ini adalah bintang tunggal. Jadi tidak terdeteksi adanya multiplicity di sini, ataupun ada objek yang diduga memiliki anggota atau komponen kedua gitu ya. Bisa kita lihat di sini ada bump dalam kurva cahayanya. Nah, di sini artinya kemungkinan ada objek kedua. Oke, nah satu hal yang ingin saya lakukan di tahun ini adalah tentang kampanye VEMU 21. Jadi di sini ada kampanye pengamatan okultasi dan gerhana satelit Galilean planet Jupiter, gitu ya. Nah, ini adalah program yang cukup lama, sudah dilaksanakan dari tahun 73 dan tujuannya adalah untuk mendapatkan astrometri yang akurat dari sebuah objek langit. Bisa dilihat di sini, ini adalah beberapa kurva cahaya yang sudah berhasil didapatkan dari pengamatan di tahun 2015 dan konfigurasinya kurang lebih bisa dilihat pada gambar sebelah kanan. Jadi kalau misalnya kita di bumi melihat fenomena gerhana seperti yang terlihat di sini ataupun fenomena okultasi seperti yang terlihat pada bintik yang berwarna merah gitu ya. Oke, nah seperti apa yang akan kita lakukan? Pertama, kita akan mengamati objek-objek yang memiliki delta magnitudo kurang lebih 0,2 atau yang mendekati itu. Oke. Kemudian timing akurasi yang diharapkan adalah kurang dari 0,1 atau sama dengan 0,1. Jadi saya pikir ini tidak menjadi masalah karena untuk keperluan okultasi biasanya kurang dari itu ya. Kemudian dilakukan juga koreksi dark dan flat. Serta perlu dipikirkan storage ya, karena dari pengalaman kita mengamati sekitar 10 menit itu memerlukan 1,5 sampai 2 GB karena kita mendeteksi atau merekam raw video begitu. Kemudian citra satelitnya juga harus tersebar dalam beberapa pixel sehingga kemungkinan kita bisa menggunakan teknik defocus begitu, tergantung dari medan pandang teleskop yang kita miliki. Kemudian kita juga harus pastikan bahwa ada satelit referensi yang berada dalam satu medan pandang dan kita bisa pertimbangkan juga penggunaan filter R ataupun tidak menggunakan filter. Nah, ini terkait dengan bagaimana kita bisa memperlambat event gitu ya dan akan mempermudah kita dalam analisis. Nah, kemudian muncul wacana untuk mengajak komunitas amatir, tentu saja kalau misalnya kita sudah melakukan ini dengan cukup established. Oke, nah terakhir ini adalah proyek yang lebih panjang sebenarnya, adalah reduksi dan analisis data. Jadi untuk sementara saya menggunakan 3 program yang ada di atas, tapi tentu saja mimpi kedepannya nanti adalah mengembangkan program sendiri. Seperti yang terlihat di sini, saya sudah pernah mencoba untuk mengenerate synthetic data, kemudian melakukan refitting begitu ya untuk bisa mendapatkan kembali parameter yang tadi saya masukkan sebagai parameter di synthetic data. Nah, ini masih cukup panjang, jadi mohon bantuan mungkin dari Bapak dan teman-teman yang berminat. Dan tentu saja setelah ini selesai bisa kita aplikasikan ke kurva cahaya yang sebenarnya begitu. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Agus PJ. Keren risetnya. Berikutnya saya undang Pak Yusuf untuk cerita beberapa topik sekaligus. Silakan Pak Yusuf. Baik, selamat siang Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan mahasiswa dan para pemirsa yang sedang menyaksikan. Nah, kali ini saya akan menyampaikan beberapa topik penelitian yang akan dilakukan di Observatorium Bosca tahun ini dan mungkin akan mengajak partisipasi rekan-rekan sekalian. Yang pertama mengenai pengamatan hilal, kita sudah punya track record yang cukup lama dalam pengamatan hilal, sekitar 12-15 tahun. Nah, tahun ini kita akan fokus pada bagaimana melakukan karakterisasi baffle dan pengamatan multi panjang gelombang. Nah, sebelumnya saya akan menunjukkan beberapa hasil yang sudah kita peroleh. Ini misalkan rekor pengamatan kita dengan jarak elongasi terkecil. Rekan-rekan sekalian bisa lihat yang dalam kotak merah itu ada sebuah guratan arc yang bergerak, itu adalah bulan sabit yang kita deteksi dan memiliki elongasi yang sangat kecil sebesar 3 derajat 40 menit. Kemudian kita sudah berhasil juga mengamati bulan sabit dari terbit hingga terbenam. Ini misalkan bulan sabit untuk menentukan hilal Ramadan 1437 Hijriah. Ini di pagi hari, kemudian sampai dia terbenam pun kita masih bisa amati bulan sabitnya. Nah, bahkan kita juga sudah bisa mengamati bulan sabit dengan umur 0 jam 0 menit 0 detik, yaitu pada saat konjungsi atau pada saat istima. Ini bulan sabitnya, semoga bisa terlihat. Nah, ini yang kemudian akan kita kembangkan lebih jauh untuk mengumpulkan data pengamatan pada berbagai jarak zenit. Kalau tadi biasanya kita fokus untuk posisi bulan di atas kepala kita atau di sekitar zenit, kita akan lakukan pengumpulan data pengamatan pada berbagai jarak zenit sekarang. Nah, tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh sebenarnya pengamatan bisa kita lakukan atau kita mencari limit pengamatan, berapa elongasinya, berapa ketinggian minimum yang bisa kita amati, yang seperti itu. Kemudian pada gambar yang sebelah kanan kita bisa lihat bentuk baffle yang kita buat tahun 2020, ini rancangan baffle terakhir. Nah, ini belum kita karakterisasi, artinya berapa panjang baffle-nya sebenarnya yang perlu kita buat, kemudian berapa diameternya, kemudian berapa jumlah kisi-kisinya, itu perlu kita karakterisasi lebih jauh pada tahun ini. Kemudian tadi saya sudah ceritakan bahwa kita akan melakukan pengamatan multi panjang gelombang. Nah, bagaimana caranya nanti saya jelaskan lebih lanjut. Ini contoh gambar pembuatan baffle pada tahun 2020. Nah, ini akan kita karakterisasi yang tadi saya ceritakan. Nah, kita akan melakukan pengamatan multi panjang gelombang. Idenya adalah menggunakan beam splitter. Jadi kita akan men-split atau memecah gelombang cahaya menjadi 2 arah. Yang pertama di sekitar panjang gelombang inframerah. Kemudian yang kedua yang lebih kecil daripada panjang gelombang inframerah. Nah, harapannya kita bisa melakukan pengamatan simultan dan kita bisa ketahui karakter bulan sabit itu pada siang hari, pagi hari, dan sore hari. Selanjutnya kita juga akan mencoba untuk menggunakan filter photometric Sloan. Kita lihat di sini cut off-nya jauh lebih drastis dibanding filter Johnson yang kita lihat di gambar sebelumnya ya. Jadi harapannya kita bisa mendapatkan kontras yang lebih baik dengan menggunakan filter ini. Nah, di sini saya akan mengajak partisipasi rekan-rekan sekalian untuk melakukan pengamatan. Kalau ada yang berminat, kita bisa lakukan pengamatan setiap bulan pada setiap tanggal 1 Hijriah dari bulan Maret sampai Oktober, harapannya di musim kering. Kemudian tadi kita akan lakukan karakterisasi instrumen, terutama baffle-nya. Kita ingin tahu berapa panjang yang optimum, kemudian berapa diameternya, dan berapa jumlah kisi yang kita lakukan. Termasuk kita coba kembangkan metode pengamatan. Nah, ini saya mengharapkan kalau bisa ada 4 orang mahasiswa yang bisa ikut, akan sangat membantu sekali. Nah, saya akan ceritakan sedikit hal yang menarik tahun ini. Agak menarik hilal pada bulan Ramadan 1442 Hijriah. Ini yang bagian tebalnya, bagian yang penting,
umur 8 jam bulan pada saat itu, kemudian ketinggiannya sekitar 3,5 derajat dan elongasinya 4,5 derajat. Nah, sepengalaman kita atau sekarang yang tercatat secara saintifik belum ada catatan pengamatan yang berhasil pada posisi seperti ini. Nah, kalau misalkan kita berhasil, berarti ini merupakan rekor baru untuk bukti pengamatan yang ada gitu. Tapi kita bisa pastikan bahwa ini sebenarnya sudah masuk pada kriteria yang kita sepakati atau disepakati di Indonesia, yaitu ketinggian 2 derajat, kemudian elongasi 3 derajat, dan umur bulan 8 jam. Nah, untuk Syawal ini juga menarik, walaupun jauh lebih tua umur bulannya, ini masih sangat sulit diamati. Jadi belum ada juga bukti saintifik bahwa kondisi hilal seperti ini bisa diamati atau diambil gambarnya. Berikutnya, topik pengamatan eksoplanet. Pada tahun ini kita akan fokus pada follow up tes. Tes itu apa nanti kita ceritakan. Nah, ini saya tunjukkan beberapa contoh kurva cahaya eksoplanet yang sudah kita ambil. Pengamatannya sendiri sudah kita mulai sejak tahun 2012 secara rutin, dan kita sudah punya pengalaman cukup baik dalam pengamatan eksoplanet. Nah, tahun ini kita akan melakukan follow up test. Tes adalah sebuah satelit yang diluncurkan untuk mengamati bintang-bintang di sekitar matahari sampai jarak sekitar 30 tahun cahaya untuk mencari eksoplanet yang sama kelasnya, kira-kira sama dengan kelas bumi sampai kelas trans-Neptunian. Gitu. Jadi harapannya pada akhir tahun 2022 kita sudah ketemu planet-planet di lingkungan matahari kita. Nah, sampai saat ini sudah ada sekitar 66 planet yang sudah terkonfirmasi, dan sekitar ada sebanyak sekitar 400.000 kandidat yang perlu kita konfirmasi keberadaannya. Nah, kita akan tergabung ke dalam grup subgrup yang pertama, yaitu Seeing Limited Photometry, yaitu untuk mengidentifikasi false positif yang mungkin diakibatkan oleh bintang eclipsing binary atau bintang variabel lainnya. Nah, perlu kita ketahui bahwa skala bayangan dari teleskop TESS itu sebesar sekitar 21 detik busur. Nah, kalau di teleskop BRT itu skala pikselnya 0,7 detik busur, jadi kita bisa bantu TESS untuk mengidentifikasi false positif akibat eclipsing binary, ataukah ada pengganggu bintang variabel atau dari sumber-sumber lainnya. Berikutnya adalah kita mencoba untuk melakukan studi jangka panjang eksoplanet. Studi jangka panjangnya misalkan WASP-24 yang kita amati pada tanggal 3 Mei tahun 2019, kita amati dan kita temukan bahwa O-C-nya itu selalu bergeser dari prediksi ya. Jadi konstan terus bertambah peristiwa transitnya terhadap prediksi. Nah, ini bisa saja disebabkan oleh komponen pengganggu, bisa jadi ada planet baru di sekitarnya, atau ada komponen pengganggu lainnya yang perlu kita cari tahu lebih lanjut. Dan tentu saja ini sangat menarik untuk kita lakukan studinya di Observatorium Bosca. Nah, dalam rangka pengamatan ini kita juga membangun pipeline fotometri yang dilakukan sebenarnya standar saja. Ada 3 hal. Yang pertama, reduksi standar, reduksi bias, dark dan flat. Setiap gambar kemudian kita kelompokkan berdasarkan filter. Kemudian setelah itu kita tumpuk untuk mendapatkan S per N yang lebih baik. Nah, dari gambar tumpuk tersebut kita lakukan astrometri untuk setiap bintang. Jadi kita akan mendapatkan koordinat X dan Y untuk setiap bintang, dan juga kita juga mendapatkan alfa dan deklinasi dari setiap bintang tersebut. Nah, koordinat tersebut nanti kita bisa cocokkan dengan katalog yang kita punya, misalkan katalog TUMES atau katalog yang lainnya. Nah, langkah berikutnya adalah membuat kurva cahaya. Nah, untuk menghasilkan sebuah kurva cahaya biasanya kita memerlukan bintang pembanding atau bintang standar ya. Dalam kasus ini kita akan menggunakan algoritma Broa, kira-kira
prosesnya seperti ini. Jadi kita mengidentifikasi bintang mana saja yang berada dalam field kita itu yang paling konstan. Kemudian kita menggabungkan bintang-bintang tersebut menjadi bintang artifisial yang akan kita gunakan sebagai bintang pembanding. Lalu kita mengukur bintang program kita terhadap bintang pembanding tersebut. Nah, permasalahannya muncul ketika kita ingin mengidentifikasi bintang yang paling standar yang berada dalam medan pandang kita. Nah, untuk mengidentifikasi bintang yang paling konstan itu kita memerlukan kurva cahaya. Sementara untuk menghasilkan kurva cahaya itu kita memerlukan bintang yang paling konstan. Jadi rekan-rekan bisa lihat bahwa ini adalah sebuah problem rekursif, atau dalam metode numerik dia hanya digambarkan sebagai problem eksponensial. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Kira-kira idenya begini. Pada iterasi pertama kita bisa menganggap bintang-bintang yang berada di field itu semuanya konstan. Jadi pada iterasi pertama, misalkan ada 5.000 bintang, misalkan kita ingin membuat kurva cahaya untuk bintang yang pertama, kita bisa menganggap bintang kedua sampai bintang ke 5.000 itu konstan. Jadi bintang kedua sampai bintang 5.000 itu kita gabungkan menjadi sebuah bintang artifisial yang akan kita gunakan sebagai bintang pembanding. Setelah itu kita bisa mengenerate kurva cahaya untuk bintang program pertama. Misal untuk bintang kedua, berarti kita menganggap bintang pertama dan bintang ketiga sampai bintang 5.000 itu konstan, kemudian kita gabungkan menjadi bintang artifisial. Seterusnya sampai bintang ke 5.000 ya. Jadi pada iterasi pertama kita akan punya 5.000 kurva cahaya. Nah, dari 5.000 kurva cahaya tersebut kita bisa lihat statistiknya yang mana yang bintang yang memiliki kurva cahaya yang dispersinya paling besar atau paling memiliki variabilitas yang paling besar. Langkah berikutnya adalah membuang bintang-bintang yang memiliki dispersi yang paling besar. Misalkan kita buang 10 atau 20 bintang yang memiliki dispersi paling besar. Pada iterasi kedua, kemudian kita lakukan seperti hal yang pertama, kita menganggap sisa bintang yang ada itu konstan kecuali bintang yang akan kita generate light kurvanya. Nah, itu kemudian kita lakukan secara terus-menerus sampai jumlah bintang yang kita inginkan itu sesuai. Misalkan pada program kali ini kita biasanya mengambil sekitar 20 bintang standar artifisial. Oke, setelah kita dapat kurva cahayanya, kita bisa masukkan kurva cahaya tersebut ke dalam sebuah proses machine learning untuk mendeteksi variabilitas. Ini misalkan contoh yang saya dapatkan dari data Pak Denny. Kita dapati ada tiga buah bintang yang dideteksi variabilitasnya pada satu set kurva cahaya. Nah, berikutnya setelah kita dapatkan kurva cahayanya, kita harus melakukan fitting untuk mendapatkan parameter fisis dari eksoplanet tersebut. Ini misalkan fitting dengan menggunakan MCMC, kita dapat radius planetnya, kemudian berapa inklinasinya, kemudian berapa timingnya. Saya mengajak partisipasi dari rekan-rekan sekalian untuk melakukan pengamatan rutin. Jadi kita sangat perlu pengamat di Observatorium Bosca untuk melakukan pengamatan rutin pada bulan Maret hingga Oktober. Nah, di situ kita akan mengembangkan metode pengamatan dan metode olah data, termasuk bagaimana tadi mengembangkan pipeline fotometri yang sedang kita buat ya. Nah, mungkin kita butuh mahasiswa sekitar 3 orang untuk proyek ini. Nah, topik berikutnya adalah pengembangan teleskop robotik. Nah, seperti teman-teman lihat, teleskop robotik ini sekarang sudah bekerja cukup rutin di Observatorium Bosca. Kita kembangkan sejak tahun 2012 dan sampai sekarang terus kita kembangkan dan menambahkan fitur-fitur. Nah, yang tahun ini akan kita lakukan adalah memasukkan fitur tracking yang sangat akurat yang biasanya disebut sub-arc second, jadi di bawah 1 detik busur akurasinya. Kemudian mengintegrasikan sistem cuaca yang sudah kita punya. Nah, setahun yang lalu kita sempat mengadakan sensor cuaca yang bisa dilihat di gambar sebelah kiri. Ini sensor cuacanya. Sensor cuacanya bisa mendeteksi awan, kemudian bisa mendeteksi hujan, kemudian mendeteksi angin ya. Jadi
kita punya 3 parameter itu untuk menentukan apakah aman atau tidak melakukan pengamatan. Nah, kemudian tahun lalu kita juga sudah memasang motor untuk atap di gedung surya. Nah, tahun ini semuanya akan kita integrasikan untuk mendapatkan sistem yang lebih robust. Yang tadi tracking yang akurat, ini misalkan citra mentah tanpa koreksi guiding sama sekali dengan panjang exposure sekitar 20 menit. Nah, ini kalau kita zoom, kita lihat perbandingan 1:1, semua bintang masih tetap bundar pada panjang fokus sekitar 2500 mm. Nah, kalau kita lihat kesalahan trackingnya sekitar 1 pixel atau sekitar 0,7 detik busur. Jadi ini masih di bawah 1 detik busur atau masih di bawah rentang seeing kita. Berbeda dengan sistem guiding konvensional yang membutuhkan kamera guider terpisah, kita akan membuat sebuah sistem guiding di mana kita hanya memerlukan citra dari kamera utama. Jadi idenya adalah kita butuh satu frame reference yang akan kita gunakan sebagai patokan apakah ada pergeseran bintang. Nah, kemudian dari setiap reference dan citra pembandingnya kita lakukan analisis Fourier satu dimensi masing-masing untuk arah X dan arah Y. Kemudian begitu pula kita lakukan untuk citra yang kedua, kita juga lakukan analisis Fourier transform untuk satu dimensi arah X dan Y. Jadi kita punya 4 gelombang yang kemudian kita superposisikan untuk mencari pergeseran. Nah, hasil superposisi itu kemudian kita transfer balik, diinverskan lagi untuk mendapatkan berapa pixel pergeserannya. Nah, kira-kira idenya seperti itu. Nah, metode ini itu punya kelebihan karena kita melakukan Fourier transform, artinya kita tidak perlu mendeteksi bintang itu apakah ada centroidnya atau tidak. Berbeda dengan metode konvensional ya, kalau guiding konvensional itu dia perlu centroid bintang untuk menentukan apakah terjadi pergeseran pada bintang tersebut. Nah, karena kita menggunakan Fourier transform, kita tidak perlu ada centroid. Jadi tentu saja ini sangat membantu nanti misalkan untuk pengamatan eksoplanet yang biasanya untuk bintang-bintang terang, eksoplanet yang berada di bintang-bintang terang kita lakukan proses defokus yang artinya bintangnya akan berbentuk donat. Nah, kalau yang konvensional biasanya agak kesulitan untuk melakukan tracking untuk bintang yang bentuknya donat. Nah, kalau metode ini karena tidak peduli bentuk bintangnya seperti apa, dia akan selalu keluar solusi. Nah, tentu saja ini juga menjadi sebuah kekurangan. Artinya apa? Kalau misalkan nanti ada awan yang lewat, awan tipis, atau ada citra satelit yang lewat, atau ada pesawat yang lewat, itu juga akan keluar solusinya. Jadi bisa saja trackingnya bisa jadi amburadul karena ada gangguan-gangguan yang seperti tadi. Oleh karena itu kita perlu exception atau kita buat permasalahan yang lebih sederhana. Nah, saya sekali lagi mengajak partisipasi rekan-rekan sekalian untuk masuk ke dalam proyek ini, bisa masuk ke bagian programmingnya atau masuk ke bagian pengamatannya. Nah, harapannya kalau bisa ada 2 orang mahasiswa untuk terlibat pada proyek ini. Oke, topik yang terakhir tentang monitoring kondisi langit. Sebagai sebuah observatorium profesional, sudah sepatutnya kita memiliki data seeing dan kecerlangan langit yang rutin di sebuah observatorium. Nah, ini yang akan kita kembangkan tahun ini adalah membangun sebuah sistem untuk melakukan monitoring seeing dan kecerlangan langit. Nah, kita akan bangun instrumennya, kemudian membangun sebuah sistem yang otomatis bekerja secara otomatis. Nah, selain tadi seeing, kita juga akan melakukan pengamatan kecerlangan langit secara rutin. Nah, ini akan terintegrasi pada sistem robotik BRT dan saya harapkan ada
partisipasi dari mahasiswa untuk membangun jadwal pengamatannya. Jadi kalau bisa ada 2 orang mahasiswa yang ikut untuk uji coba pengamatan, kemudian uji coba instrumen, dan juga mengembangkan program yang sedang kita buat. Saya kira sampai sini. Kalau ada yang tertarik, silakan langsung menghubungi. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Yusuf. Jadi tadi ada 4 topik sebetulnya yang disampaikan oleh Pak Yusuf dalam presentasi sekaligus tadi. Kemudian tadi juga ada pekerjaan yang non pengamatan tetapi menggunakan machine learning yang di incorporate untuk di pipeline yang kemudian bisa dipakai juga untuk topik pengamatan atau topik penelitian yang lain seperti yang diceritakan oleh Pak Denny. Berikutnya saya undang Pak Anton yang akan bercerita tentang gravitational lensing dan akan pakai machine learning juga. Silakan Pak Anton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua. Kali ini saya akan memaparkan tentang ide penelitian ekstra galaksi menggunakan lensa gravitasi di KK Astronomi dan Observatorium Bosca tahun 2021. Gambaran umum fenomena lensa gravitasi adalah lensa gravitasi merupakan konsekuensi dari relativitas umum, di mana jika ada objek masif di antara pengamat dan objek latar belakang, objek masif tadi akan melengkungkan ruang waktu. Dan kelengkungan ruang waktu tersebut akan memberitahu bagaimana foton itu seharusnya bergerak. Kelengkungan ruang waktu tadi akan membelokkan foton dari latar belakang sehingga pengamat akan mendapati citra objek tersebut atau fenomena tersebut kurang lebih seperti gambar yang ditunjukkan di samping kanan ini. Kemudian ide apa saja yang dapat dilakukan pada penelitian lensa gravitasi? Untuk sementara ini kita akan berfokus pada data analisis dan juga programming, tapi tidak menutup kemungkinan di masa depan kita bisa melakukan pengamatan menggunakan lensa gravitasi dengan menggunakan fasilitas yang kita punya untuk pengamatan microlensing, atau bahkan bisa melakukan pengamatan ekstra galaksi skala kosmologi menggunakan fasilitas observatorium nasional yang akan kita punya di masa yang akan datang. Kemudian analisis turunan menggunakan lensa gravitasi itu merentang dari skala eksoplanet sampai dengan skala kosmologi seperti yang ditunjukkan oleh tulisan di tengah ini. Tapi pada kesempatan ini kita akan berfokus pada tahap awal, yaitu pencarian dan pemodelan lensa gravitasi. Akan diajukan 3 penelitian yang mungkin dilakukan di tahun ini. Yang pertama yaitu telaah galaksi red nuggets menggunakan lensa gravitasi. Apa itu red nuggets? Red nuggets merupakan early type galaksi yang memiliki radius efektif yang sangat kecil sehingga tergolong sebagai objek kompak. Idenya adalah kita akan melakukan konversi ulang data yang sudah diambil oleh SDSS, baik spektrum maupun imagingnya. Tentu saja dari imaging kita tidak bisa melihat objek yang terpisah, tapi jika kita lakukan analisis spektrum, kita berharap kita menemukan bahwa di sana terdapat komposisi dari 2 objek yang berbeda. Apakah itu memang 2 objek, multiple objek, atau bahkan itu dari lensa gravitasi. Selama ini baru terkonfirmasi 12 tipe lensing seperti ini, yang galaksi early type. Harapannya di masa depan kita akan menemukan yang lebih banyak lagi. Ini merupakan contoh dari paper yang dipublish tahun kemarin. Ada beberapa kandidat yang harus kita konfirmasi dengan melakukan program fitting multigalaksi untuk spektrum SDSS. Jika kita berhasil, kita akan melakukan fitting ulang untuk seluruh spektrum galaksi elips yang masif di SDSS. Objek ini akan berguna untuk penelitian evolusi galaksi. Oke, kemudian pencarian sistem lensa baru menggunakan deep learning, di mana jika kita melihat upaya pencarian lensing menggunakan metode konvensional, visual maupun semi otomatis, telah memberikan banyak sekali sistem lensa baru yang merentang dari skala galaksi sampai skala gugus atau grup galaksi, yang akan berguna untuk penelitian distribusi massa, constant dark energy, constant dark matter, dan sebagainya.
Tapi saat ini kita akan berfokus pada pencarian menggunakan sistem yang lebih, metode yang lebih sistematis, itu menggunakan deep learning pada data HSC. Oke, pada tahap awal kita akan melakukan simulasi untuk mendapati dataset training bagi mesin yang akan kita gunakan untuk deep learning. Idenya adalah kita menggabungkan data asli dengan simulated lenses untuk mendapati mocks yang kurang lebih seperti ini. Oke, selanjutnya yang ketiga, ini saya akan tawarkan ke Bapak Ibu dan rekan-rekan. Saya katakan penelitian ini merupakan finishing dari pekerjaan strong lensing yang akan dikombinasikan dengan pengukuran massa yang lain seperti weak lensing dan juga velocity dispersion pada objek ini. Kita sudah punya data spektrumnya dari SDSS dan juga Subaru. Kemudian preliminary model lensanya sudah ada. Kita lakukan modelan ulang dengan menambahkan komponen yang lebih baik lagi karena ini merupakan galaxy group. Dan juga kita akan kombinasikan dengan pengukuran massa yang lain karena kita punya spektrum, kita punya keterangan stellar velocity dispersion-nya, kemudian strong lensing dari pemodelan, dan juga weak lensing untuk mendapati distribusi massa si objek ini. Oke, itu merupakan 3 ide penelitian di lensing. Jika teman-teman punya ide yang lain menggunakan lensa gravitasi, bisa menghubungi saya atau Bu Nana. Dan jika tertarik untuk detail 3 penelitian tadi, teman-teman bisa join bersama kami di minggu depan. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Anton. Mudah-mudahan ada yang berminat untuk bergabung dengan penelitian kosmologi. Berikutnya saya undang Pak Irfan yang akan bercerita tentang bagaimana mengoperasikan teropong CHAIS, sekaligus bagaimana kita manfaatkan itu untuk pengamatan bintang ganda. Silakan Pak Irfan. Terima kasih Bu Nana. Saya akan banyak menghabiskan waktu saya untuk nanti di setel videonya ya. Nanti rencananya bulan tahun ini April, ya, kita mulai April lah. Kita berharap pandemi segera berakhir, kemudian mulai April itu musim kemarau diiringi dengan cuaca yang sangat cerah. Kita optimis semuanya sehat semua dan kita ingin diadakannya acara pelatihan untuk melakukan sesuatu pengamatan di teleskop JAIS. Teleskop JAIS itu dulunya memang didesain untuk sebuah objek yang objek pengamatan berupa bintang ganda, jadi nanti tujuannya pakai pengamatan bintang ganda. Nah, untuk kerjaan ini saya dibantu oleh Bapak Agus Setiawan, Bapak Maman Sulaiman, dia berdua adalah staf teknisi di Observatorium Bosca, yang pengalaman sangat banyak untuk memaintain, memelihara, memperbaiki instrumen teropong JAIS. Kemudian ada Irfan Madudin yang juga sebagian besar waktunya banyak berada di sekitar teropong tersebut. Nah, next please. Nah, oke, materinya seperti ini. Materinya ada di website ya, jadi Bapak Ibu teman-teman masa bisa mengaksesnya disesuaikan dengan detailnya seperti ini. Teks seperti ini, jadi di sana bisa dibaca dengan detail. Next please. Ada ya, oke. Prasyaratnya adalah ya standar untuk mata S2, sarjana muda. Kemudian di saat itu nanti kita juga akan belajar banyak tentang instrumentasi. Lanjut please. Lanjut please. Ya, ini akan banyak juga akan mengupas masalah ini. Lanjut please. Lanjut please. Outputnya harapan saya adalah berupa laporan dan kologium. Dan tentunya berharap banyak cerah dan banyak cakupan, banyak data yang bisa diperoleh. Lanjut please. Nah, di bagian itu terakhir kita berharap ada pekerjaan pengembangan yang bisa kita lakukan terhadap
teleskop LEIS dan metode pengamatan di sana. Bisa dibaca dengan mudah. Lanjut, please. Oke. Banyak materinya akan dilakukan di siang hari. Jadi nanti patennya akan banyak menghabiskan waktu di siang hari. Di malam hari itu hanya pengambilan data dan beberapa latihan pengamatan. Jadi para peserta akan banyak mengoprek instrumen itu di siang hari. Lanjut, please. Di antaranya dengan mengisi staf teknis kita untuk mendampingi masalah maintenance. Oke, kalau boleh minta tolong diputarkan videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.
Baik, terima kasih banyak Pak Irfan. Kita percepat penyelesaian video tadi. Pak Irfan, terima kasih. Sebetulnya kita diberi gambaran bagaimana sih bekerja di dalam kubah ketika situasinya gelap, dan kemudian juga Pak Irfan berusaha membuat suasananya tetap gembira walaupun gelap. Nah, saya pikir kita sudah selesaikan presentasi. Saya kembalikan dulu ke Pak Fargiza untuk sesi tanya jawab. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bu Nana dan rekan-rekan dari Observatorium Bosca atas paparan program penelitian di tahun 2021 dan undangan partisipasinya yang tentunya sangat menarik. Baik, kita masih punya waktu sekitar 30 menit untuk melakukan sesi tanya jawab, dan sudah ada beberapa pertanyaan yang menunggu di kolom chat yang barangkali Bu Nana saya akan bacakan saja. Nanti teman-teman dari Bosca yang berkaitan, yang bersangkutan bisa menjawabnya. Baik, pertanyaan pertama dari Dimas menanyakan apakah ada syarat tertentu untuk mengikuti program pengamatan hilal bagi mahasiswa. Mungkin seperti yang disampaikan tadi, apakah ada syarat komputasi, kemampuan komputasi atau dan lain-lain. Silahkan dari teman-teman Observatorium Bosca. Baik, terima kasih pertanyaannya. Apakah ada syarat khusus untuk ikut pengamatan hilal ya? Barangkali saya undang Pak Yusuf untuk menjawabnya. Silakan Pak. Terima kasih untuk pertanyaannya. Cek, bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Oke. Untuk pengamatan hilal, sebenarnya tidak ada syarat yang mutlak. Akan sangat membantu kalau teman-teman sudah lulus kuliah laboratorium astronomi 1 dan 2. Tapi kalau belum pun sebenarnya bisa belajar bersama di sini. Yang paling penting adalah komitmen teman-teman. Jadi kalau sudah ikut, jangan di tengah terus berhenti atau seperti apa. Jadi buat pengamatan hilal sendiri sebenarnya lebih penting untuk berkomitmen dan belajar bersama di sana. Tidak ada persyaratan hardnya ya. Itu tadi, kalau bisa lulus lapas 1 atau lapas 2 akan sangat membantu. Saya kira begitu. Baik, terima kasih Pak Yusuf. Silakan Pak Fargiza. Oke, terima kasih Pak Yusuf. Baik, saya lanjutkan, ada pertanyaan lain dari Mbak Prahesti. Terkait dengan jadwal pengamatan, apakah saat kita memilih untuk berpartisipasi, kita diwajibkan ke Bosca untuk ikut mengobservasi secara full sesuai jadwal, mengingat mungkin saja ada yang berada di luar kota, atau mungkin ada clash dengan jadwal kegiatan lain. Jadi apakah on-site atau seperti apa? Silahkan dari teman-teman Bosca. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Apakah perlu hadir on-site? Ya, karena ini bagian dari belajar, memang idealnya demikian. Namun dengan situasi pandemi, kita mesti mengatur strategi yang barangkali mengakomodasi cara yang lain. Umpamanya, apakah bisa di-share untuk bisa dilakukan operasi pengamatannya itu juga dari tempat yang lain begitu, karena ya kita ingin program ini tetap jalan, tapi tentu saja kita ingin menjamin bahwa semua tetap sehat. Nah, jadi di satu sisi kita akan ikuti aturan AKB kampus, tetapi kita juga akan memikirkan strategi operasional teknis bagaimana ini bisa dilakukan. Ya, kita belum punya solusi yang tunggal sekarang, tapi sekali lagi salah satunya yang mungkin adalah kita memulai isolasi dirinya agak awal, sehingga teman-teman yang perlu hadir di Observatorium Bosca sudah kita pastikan untuk bersih dari segala macam penyakit dengan cara isolasi mandiri, sudah swab test dan lain sebagainya pada waktu mungkin seminggu sebelumnya, kemudian
baru hadir pada malam-malam atau saat-saat pengamatan. Begitu, terima kasih. Terima kasih Bu Nana. Ya, pertanyaan serupa juga disampaikan oleh Alia, mahasiswa astronomi S1 angkatan 2017. Nah, Alia ini tertarik dengan penelitian yang dipaparkan oleh Mas Agus PJ mengenai pembuatan program. Barangkali yang pemrograman itu bisa diakomodasi, tidak harus di Bandung. Pertanyaannya juga serupa Bu Nana. Apakah tim penelitian ini memerlukan kehadiran di Bandung atau ada yang bisa dikerjakan tidak harus di Bandung? Begitu. Ini mahasiswa astronomi angkatan 2017. Saya kira tadi sudah dijawab. Silakan jika ada tambahan Bu Nana atau teman-teman. Oke, saya teruskan dulu. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, halo? Apakah suara saya kedengaran? Terdengar, Mas. Oh, oke. Jadi sebenarnya tadi sudah sempat disinggung ya bahwa idealnya memang ada kehadiran langsung seperti itu. Cuman jawaban dari Bu Nana tadi sebenarnya sudah cukup mewakili apa yang perlu saya sampaikan. Nah, terkait pekerjaan lain yang bisa dilakukan remote, misalnya tadi ya pengembangan program itu juga bisa dilakukan secara remote atau kita bisa melakukan diskusi tentang katakanlah strategi pengamatan untuk multi-site seperti itu. Tapi intinya sih senada dengan apa yang tadi sudah dikatakan bahwa kita menunggu kebijakan lebih lanjut terkait apakah nanti Bosca boleh menerima kunjungan kembali atau tidak. Tapi intinya masih banyak pekerjaan yang bisa dilakukan tanpa memerlukan kehadiran secara fisik begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Agus PJ. Nah, kemudian ada pertanyaan dari Kazana, mahasiswa S1 Astronomi 2017. Ini pertanyaannya saya kira penting. Kapan dan bagaimana teknis pendaftaran untuk partisipasi mahasiswa dalam proyek pengamatan ini? Jadi bagaimana mahasiswa atau partisipan yang tertarik bisa menghubungi dan mendaftar dalam proyek-proyek yang ditawarkan oleh Observatorium Bosca? Silakan dari teman-teman Bosca untuk menjawab. Baik, terima kasih Pak Fargiza, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya pikir kita buat simple saja begitu ya. Jadi teman-teman yang tadi sudah presentasi itu sudah menyiapkan paparan singkatnya di website Observatorium Bosca, sekaligus ada kontak email di sana. Jadi silahkan mengontak masing-masing untuk ya ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut yang lebih detail. Nah, selain daripada itu, silakan langsung mendaftar saja. Kalau nanti masih barangkali belum yakin, bisa justru itu kita awali kolokium ini di bulan Januari supaya kalau ada teman-teman yang perlu iterasi sebelum mengambil keputusan itu masih bisa dilakukan karena sebagian besar dari program pengamatan akan baru mulai April, kecuali mungkin hilal akan ada pengamatan yang lebih awal. Tetapi yang juga barangkali perlu diperhatikan adalah apakah minat untuk ikut program tersebut akan dikaitkan juga dengan umpamanya saja tugas akhir atau tesis. Nah, jika demikian, maka tentu saja saya mengundang Bapak dan Ibu dosen untuk berkenan memberikan bekal tambahan gitu, dan juga tentu saja berkenan menjadi dosen pembimbing, sebab kita yang di Bosca sebetulnya yang dosen cuma saya barangkali. Nah, sementara yang punya hak membimbing tentu saja Bapak Ibu dosen, tetapi kita yang ada di Bosca siap untuk membantu dalam konten penelitian dan praktek pekerjaannya begitu. Jadi silakan hubungi kami atau masing-masing dari para presenter tadi. Begitu mungkin Pak Fargiza atau teman-teman yang lain kalau ada yang ingin ditambahkan silakan. Saya Bu. Halo. Ya, silakan Pak Irfan. Ya, halo. Oh ya, terima kasih Bu Nana. Tadi video saya tuh gelap-gelapan di dalam teleskop ya. Yaitu 5 menit, 10 menit yang selalu harus kita alami bagi pengamat
yang bekerja di teleskop Zeiss. Nah, apa ya? Suasana malamnya seperti itu, gelapnya seperti itu, dinginnya seperti itu, sendirinya seperti itu, menghandle instrumen sebesar itu ya. Tentunya instrumen yang lain ini juga perlu jadi perhatian. Nggak, maksud saya pasti banyak yang ya nggak tahu. Harapan saya banyak akan berminat, cuma karena masih musim pandemi dan kita juga ragu juga April bisa dimulai nggak, tapi oke lah, misal kami di BOSKA akan melakukan apa yang kita rencanakan, terutama saya gitu ya, akan apa yang kita lakukan. Kita memanfaatkan waktu instrumen SDM yang ada untuk menyiapkan dan melakukan banyak hal. Nah, misal teman-teman nanti juga belum bisa diizinkan untuk masuk observatorium BOSKA karena pandemi belum berlalu ya nggak masalah sih. Kalau saya nggak masalah, misal harus nanti ikutnya baru bulan Juni, ikutnya baru bulan September, ikutnya baru bulan Agustus. Terus sih it's okay untuk pengamatannya. Terima kasih Bu, itu dulu. Ya. Terima kasih banyak Pak Irfan. Barangkali ada Pak Denny, Pak Agus, Pak Yusuf atau Pak Anton ada yang ingin ditambahkan? Mungkin nuansa pekerja riset di BOSKA mungkin ya. Mungkin sambil jalan saya juga bisa menambahkan bahwa kita di BOSKA ada fasilitas penginapan, jadi untuk teman-teman yang ingin bergabung dengan kita di sini untuk program pengamatan, silakan menginap di sini. Logistik insya Allah kita siapkan begitu ya. Nah yang penting adalah tadi untuk sebelum datang ke Observatorium BOSKA memang kita sudah rencanakan itu agar sudah swab test, sudah isolasi mandiri sebelumnya dan lain-lain yang kira-kira common ya untuk masuk kampus. Artinya tidak perlu mondar-mandir setiap hari, setiap malam pulang dari mengamat terus pulang ke kos-kosan kayak gitu, enggak. Jadi bisa nginep di BOSKA untuk waktu yang lumayan extended. Mungkin itu Pak Fargiza, silahkan jika ada pertanyaan lagi. Ya, terima kasih Bu Nana. Berkaitan dengan tadi yang disampaikan Bu Nana, menyinggung masalah penelitian tesis dan TA. Nah, ada pertanyaan dari Sahlan, mahasiswa S2 Astronomi. Apakah boleh berpartisipasi pada riset BOSKA tetapi paralel dengan penelitian tesis TA yang perlu dilakukan di BOSKA juga? Penelitiannya paralel dengan penelitian TA atau tesis. Jadi bagaimana keterbukaan BOSKA dalam ini, Bu? Pertanyaannya, apakah jika ada topik TA? Apakah ya boleh berpartisipasi jika paralel dengan tesis atau TA atau tidak boleh begitu? Ya itu untuk berpartisipasi di program yang sedang atau akan berjalan di Observatorium BOSKA sebetulnya bisa sejalan dengan TA, bisa juga independen begitu. Jadi sepanjang para mahasiswa itu bisa manage waktunya dengan baik, kita akan senang gitu ya. Dan karena bisa jadi pengalamannya bertambah, bisa jadi ada skill dan pengetahuan yang bertambah. Jadi dengan senang hati. Makanya kita perlu bicarakan dengan lebih detail apabila memang sudah ada dosen pembimbing untuk topik tertentu, tetapi juga berminat di pekerjaan yang ada di Observatorium BOSKA, kita diskusikan begitu ya, sehingga yang penting mahasiswanya belajar sesuatu yang bermanfaat, kemudian bisa memanage waktunya dengan baik, dan masing-masing dari pekerjaan itu terlaksana dengan baik. TA-nya jalan, tesisnya jalan, dan pekerjaan di BOSKA juga jalan. Yang tadi misalnya disampaikan, kalau sudah ikut, sudah commit, ya kita harap yang bersangkutan bisa menuntaskan partisipasinya di Observatorium BOSKA, sebab untuk menyiapkan partisipan baru di tengah program bisa
bisa rumit gitu ya. Jadi lebih baik kita dari awal udah commit, kemudian kita selesaikan komitmen tersebut. Dan kita bisa bicarakan dari awal, misalnya saja, oh saya ingin commit, tapi saya cuma bisa sekian jam per minggu misalnya, itu kita bicarakan dari awal. Jadi tidak semua mutlak harus total ikut semuanya begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Nana. Jadi teman-teman yang berminat silahkan kontak langsung ya, kontak langsung untuk melakukan dialog lebih lanjut. Nah, pertanyaan berikutnya dari Cinta Tidante, Astronomi 2017, karena pertanyaannya cukup panjang dan lebih masuk ke topik penelitian, saya undang Cinta Tidante untuk menyampaikannya secara langsung. Silahkan dinyalakan mikrofonnya. Oh, terima kasih. Pertanyaan saya untuk Mas Yusuf yang mengenai follow up pengamatannya tes. Kan tadi itu saya sempat dengar kalau objek targetnya itu bintang ganda gerhana, atau mungkin saya salah dengar sehingga bisa juga bintang variabel lainnya. Saya ingin memastikan atau menanyakan lebih lanjut aja. Jadinya itu untuk targetnya apakah bintang ganda gerhana saja atau memang bisa bintang variabel lainnya? Terus berarti kan karena tadi ditunjukkan juga diagram O-C, berarti salah satu tujuan akhir dari program ini apakah juga membuat diagram O-C untuk semua bintang-bintang yang akan di follow up, atau akan ada metode lainnya? Karena tadi kan ditunjukkan diagram O-C untuk menentukan ada atau tidaknya komponen ketiga. Terima kasih. Terima kasih. Baik, saya langsung jawab ya. Ya, silakan Mas. Baik, jadi untuk konfirmasi dari data dari satelit tes, sebenarnya tidak spesifik apakah itu bintang eclipsing binary atau bintang variabel lainnya. Justru itu yang harus kita cari tahu, karena tadi tes itu tidak punya resolusi spasial maupun resolusi waktu untuk mendeteksi apakah itu sinyal dari eksoplanet atau bintang ganda atau bintang variabel lainnya. Nah, itu yang harus kita konfirmasi. Tadi keberadaan pertama dari bentuk kurva cahayanya kita bisa lihat karakteristik dari kurva cahaya eksoplanet itu agak berbeda dengan karakteristik misalkan bintang eclipsing binary. Ada V-shape-nya berbeda, kemudian kedalamannya berbeda, kemudian apakah ada bentuk primer dan sekunder, itu yang kita lihat. Kemudian yang kedua kita lihat apakah yang masalah resolusi spasialnya tadi, apakah dalam pixel test itu yang apakah ada apakah ada bintang ganda di situ atau tidak, itu yang sebenarnya kita lihat. Nah, masalah O-C tadi itu sebenarnya lebih ke studi jangka panjang sebuah eksoplanet. Jadi untuk eksoplanet yang sudah kita sudah terkonfirmasi itu bisa kita pelajari jangka panjangnya. Misalkan yang tadi apakah ada komponen ketiganya atau komponen pengganggu lainnya. Saya kira seperti itu. Jadi tidak spesifik bintang ganda saja, tapi justru lebih ke meresolve resolusi spasial dan timing dari teleskop tes. Oke, terima kasih Mas Yusuf. Mudah-mudahan menjawab, mudah-mudahan jelas. Selanjutnya ada pertanyaan dari Zain, alumni. Apakah kegiatan riset di Bosca ini bisa diikuti oleh mahasiswa dari kampus lain sebagai topik kerja praktek atau tugas akhir? Nah, seperti itu pertanyaannya, silakan. Baik, terima kasih banyak Pak Fargiza. Terima kasih untuk minatnya. Pada prinsipnya ya, kita di Observatorium Bosca sudah bertahun-tahun punya mahasiswa yang datang dari perguruan tinggi lain atau dari program studi lain yang ada di dalam ITB. Nah, prosedurnya relatif standar, yaitu bersurat kepala prodi atau kepala jurusan mahasiswa yang bersangkutan menulis surat kepada kepala prodi yang ada di ITB yang relevan dengan apa topiknya begitu. Kemudian suratnya di-CC-kan ke Observatorium Bosca. Ada kalanya suratnya datang dari dekannya, jadi antar dekan suratnya di-CC-kan ke kepala prodi dan ke kepala Bosca.
intinya begini, seperti tadi yang saya sampaikan, yang membimbing itu dosen begitu kan. Nah jadi mesti ada apa itu namanya, semacam diketahui oleh dosen juga di astronominya, Bu. Lalu baru itu nanti diterimakan pekerjaannya di Observatorium Bosca. Nah, kalau pekerjaannya memerlukan dosen pembimbing di astronomi juga, itu yang akan diteruskan lewat prodi astronomi. Tetapi jika tidak, bisa saja yang pernah beberapa kali kita punyai, misalnya Pak Irfan membimbing mahasiswa dari UPI untuk pekerjaan-pekerjaan yang sangat teknis di bengkel, seperti itu. Jadi saya pikir nanti ada Bu Hesti dan Bu April yang bisa membantu jika ada urusan yang berkaitan dengan pembimbingan dan apa yang administrasi akademik yang proper begitu. Terima kasih. Terima kasih Bu Nana dan rekan-rekan atas jawabannya. Pertanyaan di chat sudah dijawab semua. Mudah-mudahan tadi menjawab dan cukup jelas bagi teman-teman yang bertanya. Kemudian nanti untuk informasi lebih lanjut, jika ada minat bisa dihubungi langsung pihak Bosca, baik presenternya maupun siapa yang teman-teman kenal gitu ya. Oke, silakan, kita masih punya waktu sekitar 10 menit. Jika ada pertanyaan, boleh disampaikan secara lisan ataupun kalau mau ditulis di kolom chat juga boleh. Kita masih punya waktu sekitar 10 menit. Barangkali sambil menunggu ada pertanyaan, jika ada yang ingin ditambahkan dari teman-teman Bosca, Bu Nana, dan teman-teman semua, silahkan dimanfaatkan waktunya. Baik, Pak Fargiza. Yang kita baru sampaikan pada pertemuan ini adalah beberapa topik penelitian, dan itu pun masih teramat singkat. Kami berupaya untuk ada pertemuan yang lebih bisa mengelaborasi substansi risetnya, mungkin via seminar yang akan diselenggarakan dari Observatorium Bosca, mungkin tidak terlalu lama lagi supaya teman-teman bisa lebih punya bayangan yang konkret tentang apa yang dikerjakan dan apa yang diharapkan dari teman-teman jika ingin berpartisipasi. Nah, selain daripada itu, sebetulnya kita juga punya kegiatan yang banyak sekali, yakni di public service, di mana ada outreach dan juga pendidikan yang kita selenggarakan hampir semuanya via daring untuk tahun lalu dan tahun ini. Kita juga memikirkan adanya riset ke arah bagaimana astronomi di sektor pendidikan itu bisa membawa banyak sekali manfaat untuk ya astronomi itu sendiri atau yang lain. Jadi intinya riset pendidikan astronomi kita juga ingin mulai seriuskan karena kita punya banyak pekerjaan, punya banyak data yang sudah terkumpul selama ini, tapi kita belum banyak menuangkan banyak cukup upaya untuk bergerak di sektor tersebut. Jadi mungkin kita akan follow up kolokium ini dengan seminar yang lebih merincikan, lebih mengelaborasi pekerjaan-pekerjaan tadi. Mungkin itu dari saya, Pak Fargiza. Mungkin ada tambahan dari Pak Denny, Pak Agus, Pak Yusuf, Pak Irfan, Pak Anton. Silakan. Ya, silakan Pak Yusuf. Baik, saya menambahkan sedikit. Buat saya ini sebuah opportunity atau kesempatan yang sangat baik buat mahasiswa terutama untuk menambah skill dan pengalaman. Jadi mungkin kalau tadi disampaikan ada topiknya terlalu spesifik, saran saya kalau ada mahasiswa ikut saja dulu. Jadi tidak perlu sangat tertarik ke topik tersebut, tapi dengan ikut iklim riset dan iklim bekerja astronom bisa dapat pengalaman dan pengetahuan lebih banyak di terutama bidang observasi dan olah data. Saya kira akan jadi pengalaman yang sangat bagus sekali.
Baik, terima kasih banyak Pak Yusuf. Ya, itu yang penting yang tadi di awal sekali saya sampaikan. Sekarang sudah banyak sekali pekerjaan sains yang memanfaatkan big data tanpa banyak tahu tentang apa yang ada di belakang data acquisition dan segala macam kerumitan teknisnya. Dan juga yang tadi itu iklim bekerja di sebuah observatorium, menurut saya akan menjadi pengalaman yang banyak sekali membantu teman-teman untuk menjadi saintis, selain juga tentu saja capacity building, juga character building. Jadi mudah-mudahan apa itu namanya, ini kesempatan yang baik untuk semua. Dan juga saya pikir untuk teman-teman dosen, saya pikir akan banyak menarik juga apabila ada usulan pengamatan, usulan sains yang kira-kira membutuhkan pengamatan yang bisa dilaksanakan di Observatorium Bosca. Mengingat kita tadi misalnya salah satunya ingin bikin pipeline yang memanfaatkan machine learning tertentu begitu. Nah, mudah-mudahan terpicu juga ide tentang pekerjaan astronomi atau astrofisika yang bisa memanfaatkan hal-hal tersebut. Jadi kita silahkan membicarakan, walaupun idenya barangkali masih mentah. Ayo. Baik, mungkin itu sementara. Jika ada tambahan dari teman-teman lain. Dari saya, Bu, ada tambahan, Bu? Oh, silakan Pak Anton. Ya, kalau dari mungkin pekerjaan yang saya tawarkan tadi banyak sedikit berbeda gitu dengan apa yang disampaikan oleh presenter sebelumnya. Jadi bila teman-teman memang masih penasaran atau ingin tahu lebih banyak, teman-teman bisa ikut pertemuan perdana riset lensing itu minggu depan. Dan untuk linknya teman-teman bisa tanya langsung ke saya via email. Dan juga jika tertarik tentang mungkin materi pendahuluan tentang strong lensing, saya sarankan teman-teman bisa mengikuti kolokium hari Jumat minggu depan, seperti yang ditunjukkan di poster ini. Jadi akan ada pengenalan gravitational lensing dan juga bagaimana aplikasinya pada objek-objek astrofisika. Mungkin itu dari saya, Bu Nana. Terima kasih banyak Pak Anton. Mungkin dua patah kata lagi dari Pak Agus, Pak Denny, Pak Irfan. Atau komentar dari Bu April dan Bu Hesti tentang pembimbingan TA dan tesis. Silakan Bu Hesti dan Bu April jika ada komentar. Oke, ini di kolom chat ada Hasan, Kak Bana. Nah, Kak Bana sudah lama nggak ketemu. Alumni astronomi 2008. Saya bacakan saja, Bu Nana dan teman-teman semua. Ada sedikit masukan. Alangkah baiknya kesempatan-kesempatan tersebut dalam kolokium ini dipublikasikan pada website Bosca juga. Rasanya sudah dipublikasikan ya, Kak. Jadi publik tidak hanya mahasiswa yang tertarik dapat menghubungi, mengajukan diri untuk partisipasi. Oke, sarannya seperti itu. Saya kira sudah dipublikasikan atau teman-teman dari Bosca bisa memberikan klarifikasi atau penjelasan. Ya. Terima kasih atas saran dan masukannya. Silakan, Bu Nana. Terima kasih Pak Fargiza, terima kasih. Tadi siapa? Hasan Albana ya. Terima kasih. Hasan Albana. Saya pikir itu sudah disampaikan di website, tapi mungkin kita akan coba untuk lebih baik lebih visible, katakan begitu. Namun barangkali perlu kita juga bedakan pemanfaatan fasilitas Bosca untuk
yang katakan lebih umum, umpamanya saja barangkali riset oleh masyarakat, jadi citizen science. Kita sudah pikirkan itu baik-baik dan kita persiapkan itu dengan fasilitas maupun program, tapi memang belum siap kita launch sekarang karena kita kekurangan SDM. Nah, salah satu dari objektif pekerjaan yang kita tawarkan ke teman-teman kali ini adalah memperbanyak SDM yang capable untuk mengoperasikan berbagai infrastruktur yang ada di Observatorium Bosca, sehingga kita punya lebih banyak orang untuk menjalankan program, apakah itu penelitian untuk program pengamatan untuk penelitian atau program pengamatan untuk public service. Semua jelas memerlukan kemampuan untuk mengenali semua instrumentasi dan operasi selain juga menjalankan program. Begitu. Terima kasih banyak untuk usulannya. Terima kasih banyak Bu Nana. Oke, kita sudah mendekati akhir dari acara, jadi saya teruskan tadi apa yang disampaikan oleh Bosca. Kita tunggu bersama kelanjutan dari kolokium hari ini yang akan diikuti dengan adanya seminar untuk paparan riset-riset lebih khusus yang akan diselenggarakan oleh Bosca pada tahun 2021. Kita nantikan bersama, dan bagi teman-teman yang tertarik, silakan jajaki saja, ini kesempatan yang baik untuk belajar dalam banyak hal. Oke. Tadi ada, saya kembali lagi ke kolom chat, ada dari Pak Evan, saya bacakan saja. Topik pengukuran kualitas langit yang dibahas Pak Yusuf tadi sesuai dengan proposal kegiatan Merdeka Belajar yang sedang diajukan oleh Prodi S1 Astronomi. Oke. Barangkali kita sudah habis waktunya sebetulnya, tapi barangkali Pak Evan ingin menyampaikan sesuatu. Silahkan dibuka mic-nya, Pak, singkat saja. Oh, tidak ada, saya cuma mengencourage saja bagi mahasiswa yang mau belajar, karena salah satu programnya ini mungkin nanti ke depannya bisa dielaborasi dengan kegiatan Merdeka Belajar yang sedang dikembangkan di Prodi. Jadi kalau mau belajar dari awal, berkegiatan di Bosca melalui program yang sudah ditawarkan tadi, itu baik sekali. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Evan. Baik teman-teman semua, akhirnya kita sudah habis waktunya. Terima kasih saya sampaikan kepada Bu Nana dan teman-teman dari Observatorium Bosca yang bersedia memberikan paparan di kolokium yang pertama ini. Dan bagi teman-teman, para peserta, silakan jajaki. Terima kasih sudah hadir pada kolokium kali ini. Akhir kata, saya berdiri sebagai moderator